Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan konteks industri di mana Honda beroperasi, yaitu sebagai industri transportasi dan mobilitas, khususnya di sektor otomotif. Nah, saat ini industri otomotif sedang menghadapi perubahan besar atau disrupsi. Salah satu tantangan utamanya adalah peralihan menuju kendaraan listrik atau yang biasa disebut electric vehicle. Nah, perubahan ini didorong oleh kesadaran global terhadap isu lingkungan dan target net zero emission yang juga menjadi fokus pemerintah Indonesia. Tantangan berikutnya adalah persaingan yang sangat ketat. Pemain besar seperti Toyota, Hyundai, Wuling itu sudah bergerak cepat dalam mengembangkan kendaraan listrik. Artinya, Honda harus beradaptasi agar tidak tertinggal dalam kompetisi ini. Selain itu ada juga tekanan dari regulasi, baik dari terkait standar emisi maupun penggunaan energi bersih di proses produksi. Nah, perusahaan harus berinovasi, bukan hanya di produk, tetapi juga di sistem produksinya agar lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku konsumen, khususnya di generasi muda seperti Gen Z. Mereka itu lebih sadar terhadap isu lingkungan dan lebih tertarik pada produk yang efisien dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tren utama industri otomotif saat ini bergerak ke arah digitalisasi manufaktur, penerapan teknologi IoT, dan otomasi proses produksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang profil dari Honda. Yang pertama ada model bisnis Honda. Honda sendiri bukan cuma membuat mobil, tetapi mereka juga mengurus semua prosesnya dari desain, produksi, penjualan, sampai servis dan suku cadang. Selain mobil, Honda itu juga membuat motor, mesin kecil, dan alat daya seperti genset. Bahkan mereka juga mengembangkan teknologi energi dan robotika. Sumber pendapatan uangnya pun nggak cuma dari menjual produk, tetapi juga dari leasing, pembiayaan, dan kerjasama teknologi dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah produk utama Honda. Produk utama Honda itu cukup beragam. Yang paling besar adalah sepeda motor dan pasar terbesarnya ada di Asia Tenggara dan India. Selain itu, Honda juga memproduksi mobil penumpang dari jenis compact sampai SUV. Bahkan mereka punya merek premium Acura berdasarkan pasar tertentu. Gak cuman kendaraan, Honda juga mempunyai power product seperti mesin kecil, generator, pompa air, dan mesin kapal. Lalu, Honda terus mengembangkan teknologi terbaru melalui riset di bidang mobil listrik, hybrid, fuel cell, dan juga robotika. Misalnya, lewat proyek terkenal mereka yaitu Asimo dan robot bantu 3E. Selanjutnya adalah target pasar dari Honda. Honda sendiri mempunyai pasar yang sangat luas karena produknya dijual di seluruh dunia. Fokus utamanya ada di Jepang, Amerika Serikat, Cina, Asia Tenggara, dan India. Setiap wilayah mempunyai strategi produk sendiri. Misalnya, motor itu lebih banyak di bagian Asia, sedangkan mobil dan kendaraan listrik lebih fokus di Amerika, Cina, dan Eropa. Untuk segmennya, Honda ini menyasar pasar lewat motor dan mobil, juga segmen menengah ke atas dengan SUV dan sedan. Selain itu, mereka juga memiliki merek premium Acura untuk pasar kelas atas dan melayani perusahaan atau B2B melewat produk mesin serta solusi energi. Peta persaingan, siapa inovator utama, pemain tradisional, dan ancaman baru. Yang pertama, dalam industri otomotif, persaingan Honda terbagi menjadi beberapa kategori utama, seperti inovator utama, contohnya Tesla, BYD, dan Hyundai, yang fokus pada kendaraan listrik, AI, dan konektivitas digital. Yang kedua, pemain tradisional seperti Toyota, Nissan, Mitsubishi, dan Yamaha, yang masih kuat di kendaraan konvensional dengan jaringan luas. Yang ketiga, ada pesaing inovatif lokal seperti Wuling, DFSK, dan Kyomcho, yang menawarkan kendaraan listrik terjangkau dengan fitur modern. Yang keempat, pendatang baru seperti Finfast, New, dan Gogoro sebagai startup teknologi dengan model bisnis berbasis baterai dan langganan. Dan yang terakhir, ancaman substitusi seperti layanan transportasi digital, Grab, Gojek, Bluebird yang berfokus kepada pola kepemimpinan kendaraan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pastel dalam industri Honda. Yang pertama untuk bagian P atau politik. Ada perang dagang dan ketegangan antar negara, misalnya Amerika Serikat dan Cina, yang bisa ganggu pasokan. Jadi banyak negara itu memberi insentif untuk mobil listrik. Jadi untuk dampaknya bagi Honda, Honda tuh harus terus mengembangkan mobil ramah lingkungan. Jadi ada peluang besar untuk menjual mobil listrik di negara yang mendukung kebijakan hijau. Selanjutnya untuk E atau ekonomi, itu nilai tukar mata uang itu bakal sering berubah. Harga bahan baku seperti baja dan baterai naik. Dampaknya bagi Honda itu pendapatan ekspornya tuh bisa jadi naik atau turun tergantung kurs. Honda tuh perlu mencari cara agar biaya produksinya tetap efisien. Selanjutnya S atau sosial, itu jadi anak muda tuh lebih suka kendaraan listrik. Orang kota itu cenderung lebih memilih kendaraan kecil dan yang praktis. Untuk dampak bagi Honda, Honda tuh harus beradaptasi dengan tren mobil listrik dan layanan mobilitas baru. Peluang untuk menjual mobil kecil dan efisien tuh makin besar. Selanjutnya untuk analisis T atau teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu udah cepat seperti mobil listrik, mobil tanpa supir, dan mobil pintar. Itu saingan baru tuh bakal muncul dari perusahaan teknologi seperti Tesla atau BYD. Jadi untuk dampaknya bagi Honda, Honda tuh perlu terus berinovasi dan berinvestasi di teknologi baru, bekerja sama dengan Sony untuk mengembangkan mobil pintar. Selanjutnya ada E atau environment. Jadi dunia tuh semakin menuntut pengurangan emisi dan polusi. Masalah limbah dan limbah baterai dari mobil listrik itu perlu diperhatikan. Lalu dampaknya bagi Honda, jadi Honda tuh perlu memperbanyak produksi mobil listrik dan hybrid. Itu harus menyiapkan sistem daur ulang dan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada L atau legal, hukum. Itu aturan keselamatan kendaraan makin ketat. Jadi setiap negara tuh punya pajak dan aturan tenaga kerja yang berbeda. Honda tuh harus patuh pada semua aturan di tiap negara. Ada biaya tambahan untuk menyesuaikan produk dengan aturan lokal. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis Porter's Five Forces untuk melihat peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi industri otomotif khususnya bagi Honda. Pertama, rivalitas antar pesaing berada pada tingkat tinggi. Saat ini, kompetisi di pasar kendaraan listrik sangat ketat antara Toyota, Mitsubishi, Wuling, BYD, dan Hyundai EV. Kedua, ancaman pendatang baru berada di tingkat sedang. Memang biaya masuk industri otomotif tinggi, tetapi startup EV bisa menembus pasar melalui inovasi digital. Ketiga, ancaman produk substitusi juga sedang, karena transportasi umum dan layanan ride-hailing semakin populer di kota besar. Keempat, daya tawar pemasok tergolong sedang hingga tinggi, disebabkan ketergantungan besar pada pasokan baterai dan chip impor. Dan yang terakhir, daya tawar pembeli tergolong tinggi karena konsumen kini mudah membandingkan harga dan fitur digital antar merek. Dari analisis ini terlihat bahwa Honda perlu berinovasi dalam teknologi agar tetap kompetitif di tengah tekanan pasar yang kuat. Oke, selanjutnya internal value chain analysis and PRIO. Oke, pada slide ini kita melihat analisis internal Honda menggunakan model PRIO. Dalam tabel ini dapat kita lihat bahwa hampir semua sumber daya Honda bernilai tinggi dan terorganisasi dengan baik. Misalnya, brand dan reputasi Honda memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan karena kuat dan juga sulit ditiru. Kemudian, jaringan dealer dan juga servis nasional memberikan nilai besar tapi mudah ditiru oleh pesaing, sehingga hanya memberikan keunggulan sementara. Teknologi produksi, inovasi, dan R&D menjadi kekuatan jangka panjang karena Honda terus berinvestasi dalam riset. Selain itu, Honda juga supplier Jepang dan lokal juga menciptakan stabilitas rantai pasok. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keunggulan utama Honda berasal dari inovasi, efisiensi, serta reputasi global yang kuatnya masuk ke artificial intelligence di perusahaan Honda. Oke, jadi penerapan artificial di Honda atau AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, prediksi perawatan, dan juga keamanan. Teknologi ini sudah berada pada tahap growth to mature, artinya telah banyak diimplementasikan di industri otomotif di dunia, termasuk Honda. Dari sisi organisasi, AI juga meningkatkan efisiensi manufaktur melalui predictive maintenance dan robotika pintar, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Bagaimana pelanggan juga AI juga memberikan nilai tambah dalam hal keamanan, kenyamanan juga bagi pengendara, seperti fitur Honda Sensing. Selain itu juga AI juga membantu menciptakan pengalaman berkendara yang lebih personal, efisien, dan juga berkelanjutan.
Selanjutnya, untuk tugas individu, kita masuk ke teknologi yang berpotensi besar mendukung efisiensi dan transparansi di industri otomotif, yaitu salah satunya adalah blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Dalam konteks otomotif, teknologi ini bisa digunakan untuk yang pertama ada supply chain tracking, yaitu memantau asal-usul komponen, kendaraan dari pemasok hingga pabrik. Yang kedua, mencatat riwayat servis pemakaian dan kepemilikan kendaraan secara aman. Yang ketiga, menangani transaksi keuangan dan garansi dengan lebih cepat dan akurat. Untuk Honda, penerapan blockchain dapat memastikan transparansi data pelanggan, keamanan data, serta efisiensi proses produksi dan servis. Saat ini, tingkat kematangan teknologi blockchain di industri otomotif masih dalam tahap early adoption. Namun, perusahaan besar seperti BMW, Ford, dan Mercedes-Benz sudah mulai menggunakannya untuk melacak asal bahan baku. Di Indonesia, penerapannya memang masih baru, tetapi berpotensi besar membantu Honda meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok. Baik, selanjutnya itu ada organizational and customer value. Pada slide ini kita melihat bagaimana blockchain memberikan nilai tambah baik untuk organisasi maupun pelanggan. Dari sisi organisasi, value atau organizational value, ada beberapa manfaat utama. Yang pertama, transparansi supply chain, yaitu Honda bisa menelusuri setiap komponen mobil hingga ke sumbernya. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu mengurangi birokrasi dan mempercepat verifikasi data. Yang ketiga, keamanan data. Data produksi dan transaksi lebih terlindungi dari manipulasi. Yang selanjutnya, audit dan kepatuhan regulasi, yaitu mempermudah proses audit sesuai standar ISO dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi ekosistem, yaitu memperkuat kerjasama digital dengan vendor dan dealer. Sedangkan untuk customer value, yaitu konsumen bisa memverifikasi riwayat produk dan memastikan keaslian komponen. Selanjutnya, data servis kendaraan tersimpan aman dan dapat diakses saat jual beli. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan terhadap merek Honda yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mendukung sustainability karena konsumen bisa memastikan kendaraan diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Baik, untuk blockchain yang selanjutnya ada intra-industri dan cross-industry benchmark. Nah, terakhir kita membandingkan implementasi blockchain pada beberapa perusahaan besar. Dalam intra-industri benchmark di industri otomotif, BMW menggunakan blockchain untuk melacak bahan baku dan baterai EV, hasilnya transparansi tinggi dan mendukung keberlanjutan. Lalu Ford fokus pada keamanan dan kepercayaan data rantai pasok baterai. Untuk Mercedes-Benz memantau emisi karbon dan pemasok. Lalu untuk Toyota itu melakukan riset untuk percepatan inovasi berbasis data. Sedangkan pada cross-industry benchmark, di industri makanan, Nestle dan IBM Food Trust menggunakan blockchain untuk melacak asal bahan pangan. Di farmasi yaitu ada di Pfizer dan Medilecture memverifikasi keaslian obat. Lalu ada di logistik yaitu ada Maersk dan TradeLens mengoptimalkan manajemen rantai dan pasok global. Dari perbandingan ini, Honda bisa belajar bahwa blockchain mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjaga keaslian komponen, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap brand. Selanjutnya kita akan masuk membahas teknologi robotik di Honda. Teknologi robotik di Honda mencakup robot humanoid untuk tugas seperti perawatan dan logistik, serta robot mobilitas dan inspeksi yang memakai AI untuk bergerak, mengenali lingkungan, dan berinteraksi dengan manusia. Fokus utama dari Honda adalah mengembangkan robot yang bisa hidup berdampingan dengan manusia, seperti dimulai dari riset Asimo dan terus dikembangkan ke arah yang lebih praktis. Untuk tingkat kematangan dari teknologi, riset humanoid seperti Asimo sudah matang secara teknis, namun penerapannya di kehidupan sehari-hari masih terus berkembang. Sementara untuk itu, robot untuk melayani dan industri kini masih masuk di dalam tahap pertumbuhan karena teknologinya makin stabil dan banyak digunakan.
Selanjutnya, kita akan membahas nilai dari teknologi robotik. Dari sisi customer value, robot memberi layanan yang lebih personal, mempercepat logistik dan pengantaran, meningkatkan keamanan produk, serta mendukung sustainability lewat efisiensi energi dan daur ulang baterai. Sedangkan dari sisi organizational value, robotik meningkatkan efisiensi operasional karena tugas berulang di pabrik bisa dilakukan secara otomatis. Teknologi ini juga membantu monitoring dan pengambilan keputusan lewat data real time, mempercepat riset dan pengembangan, serta membuat pekerja bisa fokus pada tugas bernilai yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah intra-industri benchmark robotik. Pada industri otomotif, banyak perusahaan besar yang sudah menerapkan teknologi robotik untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang pertama, Honda mengembangkan robot humanoid seperti Asimo dan robot mobilitas untuk membantu aktivitas manusia serta otomatisasi di pabrik. Teknologi ini memperkuat citra Honda sebagai perusahaan inovatif walaupun biaya risetnya cukup besar dan penerapannya masih terbatas. Lalu yang kedua ada Toyota yang menggunakan robot kolaboratif di pabrik untuk membantu pekerja dan juga menciptakan robot perawat bagi lansia. Hasilnya, produktivitas meningkat dan tenaga kerja terbantu terutama di Jepang yang menghadapi masalah penuaan penduduk. BMW juga memakai robot dalam proses perakitan dan pengecekan kualitas. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat, presisi, dan efisien, meski tetap perlu pelatihan bagi operator agar bisa bekerja berdampingan dengan robot. Lalu yang terakhir ada Hyundai, pengembangan robot layanan ini dan logistik setelah membeli Boston Dynamics. Ini membuka peluang baru di bidang mobilitas robot, namun perlu pengujian lebih lanjut dan aturan keamanan yang jelas. Dari semua contoh ini, bisa kita lihat bahwa robotika di industri otomotif sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan inovasi, tetapi juga tetap membutuhkan investasi besar serta kesiapan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah cross-industry benchmark. Kalau dilihat dari luar industri otomotif, robotika juga sudah menerapkan di banyak sektor. Misalnya di logistik, perusahaan seperti Amazon menggunakan robot di gudang untuk mengangkut dan menyusun barang. Dengan bantuan robot, pengiriman menjadi lebih cepat dan kesalahan manusia bisa berkurang. Di bidang kesehatan, robot digunakan perusahaan seperti Toyota dan Panasonic untuk membantu pasien rehabilitasi atau menjadi asisten dari perawat. Robot ini membantu tenaga medis untuk mempercepat proses penyembuhan. Meskipun begitu, harganya masih terbilang cukup mahal. Untuk di sektor retail, robot seperti Pepper dan SoftBank digunakan sebagai resepsionis atau pelayanan toko. Robot ini memberikan informasi dan menyambut pelanggan sehingga pengalaman belanja menjadi lebih menarik. Lalu di manufaktur, perusahaan seperti Fanuc, IBM, dan KUKA sudah lama memakai robot untuk otomatisasi produksi. Ini membuat proses pabrik lebih cepat, stabil, dan efisien walaupun memerlukan biaya besar di awal. Dan di dunia pendidikan dan riset, robot dipakai sebagai eksperimen kecerdasan buatan dan pembelajaran interaktif, mendorong kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Dari contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa robotika bukan hanya membuat pekerjaan lebih mudah, namun juga menciptakan nilai baru seperti efisiensi, keselamatan, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana manusia bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan teknologi ini secara seimbang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik teknologi yang saya pilih, yaitu Green Technology in Honda Production. Green Technology atau yang biasa disebut Green Tech merupakan penerapan inovasi yang ramah lingkungan dalam proses produksi, yang bertujuan untuk menekankan emisi karbon, mengurangi limbah, serta menghemat penggunaan energi fosil. Nah, di Honda Indonesia ini, konsep ini sudah mulai diterapkan dalam beberapa bentuk nyata. Yang pertama, penggunaan panel surya di pabrik Karawang untuk membantu pasokan listrik produksi. Dan yang kedua, ada penerapan sistem daur ulang air pada proses pengecatan kendaraan agar lebih efisien dan mengurangi limbah cair. Dan yang ketiga, ada pengembangan mesin hybrid serta kendaraan listrik sebagai langkah menuju industri otomotif yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan, Green Tech ini menunjukkan komitmen Honda untuk tidak hanya berinovasi dalam teknologi kendaraan, tetapi juga dalam proses produksinya agar lebih ramah lingkungan. Slide ini saya akan menjelaskan nilai yang dihasilkan oleh penerapan Green Technology di Honda. Dari sisi perusahaan, teknologi hijau membantu mengurangi biaya energi lewat panel surya dan efisiensi energi, mendukung produksi berkelanjutan tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta meningkatkan
citra merek hijau Honda. Selain itu, penerapan ini juga membantu Honda memperoleh sertifikasi industri hijau yang memperkuat daya saing global. Nah, sementara dari sisi pelanggan, Green Test ini membuat konsumen merasa ikut berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas kepada merek, serta memberikan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi secara keseluruhan teknologi ini mendorong transformasi Honda menuju sustainable manufacturing, mendukung target net zero emission 2060 dan meningkatkan efisiensi di pasar global. Untuk IoT itu sendiri, tahapannya bertumbuh. Yang pertama ada ciri sudah luas diterapkan seperti industri, transportasi, rumah tangga, dan kesehatan. Yang kedua ada fokus pengembangan seperti keamanan data, interoperabilitas, dan skalabilitas. Dan untuk organizational value, yang pertama ada efisiensi operasional seperti data real time, menekankan biaya dan waktu. Yang kedua ada decision making seperti keputusan lebih cepat dan berbasis data. Yang ketiga, integrasi sistem seperti ekosistem digital yang terhubung. Dan yang keempat, produktivitas seperti otomatisasi, kurangi human error. Dan yang terakhir, maintenance prediktif seperti deteksi dini kerusakan. Dan untuk yang terakhir, customer value seperti pengalaman dan personalisasi, layanan cerdas dan sesuai kebutuhan, kecepatan dan kenyamanan seperti respon otomatis dan efisien. Dan yang terakhir, trust dan sustainability, data transparan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah. Intra-industri benchmark atau otomotif. Yang pertama, Honda Connected Car Smart Factory EV atau hybrid. Dan yang kedua ada pembanding, Toyota Connected Platform, ada Hyundai Bluelink, ada Tesla seperti autonomous driving. Pelajarannya fokus pada keamanan data, integrasi sistem, dan analisis data. Untuk cross industry benchmark, yang pertama ada manufaktur seperti integrasi data produksi, logistik seperti UPS atau DHL, predictive maintenance. Untuk kesehatan, layanan real time berbasis IoT. Untuk pelajaran, terapkan monitoring dan integrasi lintas sistem. Dan yang terakhir, best practice Honda, real time monitoring, predictive maintenance, smart mobility service, dan IoT berkelanjutan untuk efisiensi dan emisi rendah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai HR dan VR. Untuk yang pertama kita masuk ke deskripsi teknologinya. Jadi, teknologi HR dan VR itu memungkinkan Honda bekerja lebih efisien dan memberikan pengalaman baru bagi pengguna. Dengan VR, desainer Honda itu bisa membuat dan melihat bentuk mobil tanpa harus membuat bentuk fisiknya. HR juga itu digunakan untuk menampilkan petunjuk arah dan informasi penting langsung di kaca depan, jadi lebih aman dan praktis. Selain itu, HR itu digunakan untuk promosi agar pelanggan bisa merasakan pengalaman berkendara secara virtual. Lalu selanjutnya ada tingkat kematangan teknologi. Jadi teknologi VR itu sudah benar-benar siap dan digunakan dalam proses desain mobil baru Honda. HR HUD itu masih terus dikembangkan supaya tampilannya aman dan nyaman untuk pengemudi. HR juga itu sudah dipakai di acara besar seperti pameran, tapi masih sebatas promosi, belum diterapkan di mobil produksi. Lalu selanjutnya ada nilai bagi pelanggan atau customer value. Jadi pelanggan itu bisa berkendara lebih aman karena tidak perlu melihat layar di bawah. Semua informasi itu bakal ada di kaca depan. Jadi pengalaman berkendara itu bakal terasa lebih modern dan menyenangkan. HR juga bisa menampilkan info sesuai kebutuhan pengguna, misalnya arah tercepat atau kondisi jalan. Dan yang paling menarik, calon pembeli itu juga bisa melihat mobil secara virtual sebelum benar-benar membeli. Baik, selanjutnya ada nilai bagi perusahaan atau organizational value. Jadi Honda itu bisa menghemat banyak biaya karena tidak perlu membuat banyak prototipe fisik.
Tim dari berbagai negara itu bisa bekerja sama dalam ruang virtual. Jadi penggunaan teknologi modern ini juga bisa membuat citra Honda semakin kuat sebagai perusahaan yang inovatif. Selain itu, data dari simulasi HR dan VR itu bisa digunakan untuk memperbaiki desain fitur mobil berikutnya. Selanjutnya ada benchmarking di industri otomotif. Di industri mobil, itu beberapa pesaing Honda juga mengembangkan teknologi yang serupa. Misalnya Mercedes, itu sudah lebih dulu menerapkan HRHUD secara nyata di mobil kelas atas. BMW itu juga sedang membuat versi HRHUD yang lebih luas dan interaktif. Honda bisa belajar untuk memulai dari fitur sederhana dan terus disempurnakan agar tetap aman untuk pengemudi. Selanjutnya masuk ke sintesa strategi inovasi Honda, yaitu Balance Innovation Portfolio. Pada slide ini merangkum strategi inovasi Honda berdasarkan 3 horizon waktu. Untuk quick wins pada jangka pendek, fokusnya pada AI, LOT selama 1-2 tahun untuk menciptakan efisiensi manufaktur layanan berlangganan berbasis data. Kemudian pada jangka menengah, sekitar 3-5 tahun, Honda berfokus pada green teach dan juga robotika dengan tujuan mengembangkan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Sedangkan untuk jangka panjang atau transformational path, fokusnya mengembangkan AI, LOT, green teach, dan juga AR or VR untuk mewujudkan autonomous electric vehicles dalam ekosistem Honda Smart Mobility Network. Jadi strategi ini untuk mewujudkan bagaimana Honda menjaga keseimbangan antara efisien panjang dan pendek untuk inovasi berkelanjutan di masa depan. Oke, masuk strategic pathway collaboration strategy. Pada slide ini kita membahas sintesa strategik inovasi Honda yang berfokus pada kolaborasi dan arah strategi ke depan. Jadi, Honda menyadari bahwa inovasi tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga strategi kolaborasi menjadi kunci utamanya. Jadi, pertama, dalam sisi strategi alliance, Honda bekerjasama dengan berbagai mitra besar di dunia, misalnya seperti Google dan juga Nvidia, untuk mengembangkan kecerdasan buatan dan sensor kendaraan otonom, lalu dengan Panasonic dan CATL untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik dan energi hijau. Selain itu, Honda juga menjalin kolaborasi seperti Grab, Gojek, Kai untuk integrasi sistem transportasi pintar di Asia. Kemudian pada licensing atau co-development, Honda berfokus pada kolaborasi teknologi infotainment dan juga cloud data serta membuat peluang akuisisi terhadap startup mobilitas untuk perusahaan teknologi baterai guna untuk memperkuat riset dan juga pengembangan. Dari sisi strategic pathway, fokus jangka pendek adalah efisiensi digitalisasi produksi. Dalam jangka menengah, Honda memperluas penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya. Dan untuk jangka panjang, arah besarnya adalah menuju ekosistem mobilitas berbasis data dan kecerdasan buatan.